Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu ketika Sinta diusir dari rumah orang tuanya. Ayahnya, seorang ustadz terkenal di masjid kampung, memegang Al-Quran di tangan kanan sambil berteriak, "Kau bukan anakku lagi. Pergi dan jangan pernah kembali." Pintu rumah kayu itu dibanting keras, meninggalkan Sinta basah kuyup di trotoar, dengan hanya tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang tabungan. Sinta berdiri membeku, air hujan bercampur air mata. Baru saja ibunya menemukan surat-surat cinta dari Rina, teman kuliahnya yang juga kekasih rahasianya. "Bagaimana bisa kau lakukan ini pada kami? Apa kata tetangga? Apa kata Tuhan?" kata ibu sambil menangis histeris. Sinta tahu ini akan terjadi suatu hari, tapi tak pernah siap menghadapinya. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi mengikat ketat, mencintai sesama jenis adalah dosa besar, bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi masyarakat. Ia ingat bagaimana ayahnya sering berkhotbah tentang penyimpangan seperti ini, dan kini ia menjadi korban khotbah itu sendiri. Dengan langkah gontai, Sinta berjalan ke stasiun terdekat. Ia tak punya tempat tujuan, hanya ingin menjauh dari pandangan judgmental orang-orang yang dikenalnya. Di kereta malam menuju Bandung, ia duduk di pojok, memeluk tasnya erat. Pikirannya berputar-putar, apakah ia salah mencintai Rina? Rina, gadis cantik dengan senyum hangat yang membuat hatinya berdegup. Mereka bertemu di kampus, di kelas sastra, dan perlahan, persahabatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ciuman pertama di taman kampus, di bawah pohon rindang, terasa seperti kebebasan. Tapi kini, kebebasan itu hancur. Tiba di Bandung, Sinta mencari tempat menginap murah. Ia menelepon Rina, suaranya gemetar. "Mereka tahu, Rin. Aku diusir." Rina terdiam sejenak, lalu berkata, "Datanglah ke sini. Aku akan bantu." Rina tinggal di kos-kosan sederhana, dan malam itu mereka bertemu. Rina memeluknya erat, tapi Sinta merasakan ada keraguan di mata Rina. "Keluargaku juga konserati, Sin. Kalau mereka tahu," kata Rina pelan. Sinta mengangguk, tapi hatinya sakit. Ini baru awal dari perjuangan. Hari-hari berikutnya, Sinta mencari pekerjaan. Ia lulusan sastra, tapi tanpa dukungan keluarga ia ambil apa saja. Mulai dari pelayan kai hingga penjaga toko. Setiap malam ia menangis diam-diam, mempertanyakan identitasnya. Mengapa Tuhan menciptakannya seperti ini jika itu dosa? Buku-buku psikologi yang ia baca diam-diam di perpustakaan mengatakan orientasi seksual adalah bawaan, bukan pilihan. Tapi di masyarakat Indonesia itu tak berarti. Berita tentang penggerebekan komunitas LGBT atau cerita teman yang dipaksa kawin membuatnya takut. Suatu hari, Rina datang dengan wajah pucat. "Orang tuaku tahu tentang kita. Mereka mau aku putuskan hubungan ini atau mereka tak biayai kuliah lagi." Sinta terkejut. "Kau mau apa?" tanyanya. Rina menunduk, "Aku tak bisa kehilangan mereka, Sin." "Ma." Kata-kata itu seperti pisau. Sinta merasa dikhianati. Rina, orang yang ia cintai, memilih keluarga daripada dia. Malam itu, Sinta pergi dari kos Rina, hati hancur. Ia pindah ke Jakarta lagi, tapi tak ke rumah lama. Ia tinggal di kontrakan murah di pinggiran kota. Di sana, Sinta bertemu dengan komunitas kecil secara online. Mereka berbagi cerita, dukungan. Tapi bahkan di sana ada ketakutan. Polisi sering raya acara-acara mereka. Sinta mulai bekerja sebagai relance writer, menulis artikel anonim tentang diskriminasi gender. Itu cara ia melawan, meski kecil. Tapi setiap kali melihat berita tentang pernikahan paksa atau kekerasan terhadap lesbian, ia ingat ayahnya. Apakah ia pernah bisa memakan? Tahun pertama berlalu dengan susah payah. Sinta kehilangan berat badan, sering sakit. Tapi ia bertahan. Ia belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah perjuangan terbesar.
Suatu malam ia menulis surat untuk ibunya, tapi tak pernah kirim. Ibu, aku masih anakmu. Aku tak memilih ini. Air mata jatuh ke kertas. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi diri sendiri. Sinta mulai membangun hidup baru di Jakarta. Ia dapat pekerjaan tetap sebagai editor di sebuah majalah kecil. Gaji pas-pasan tapi cukup untuk hidup. Di kantor ia bertemu Maya, rekan kerja yang ramah. Maya Single, cantik dengan rambut panjang hitam dan punya pandangan terbuka. Mereka sering ngobrol saat istirahat dan Sinta merasakan getar lagi. Tapi ia takut. Pengkhianatan Rina masih membekas. Suatu hari, Maya ajak Sinta ke acara diskusi buku tentang feminisme. Di sana, pembicara bicara tentang hak di Indonesia. Sinta terdiam, tapi hati bergejolak. Setelah acara, Maya bertanya, "Kau setuju nggak dengan yang tadi?" Sinta ragu, lalu cerita sedikit tentang masa lalunya. Maya mendengar dengan empati. "Aku dukungmu, Sin. Kau berhak bahagia." Kata-kata itu hangatkan hati Sinta. Hubungan mereka berkembang. Ciuman pertama di apartemen Maya setelah makan malam romantis. Sinta merasa hidup lagi. Maya dari keluarga liberal di Bali tak terlalu terikat tradisi. Tapi Sinta tetap waspada. "Bagaimana kalau keluargamu tahu?" tanya Sinta. Maya tersenyum, "Mereka akan terima asal aku bahagia." Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, adik Sinta, Budi, menghubunginya lewat media sosial. "Kak, ayah sakit. Kembalilah." Sinta terkejut. Ia tak kontak keluarga selama 2 tahun. Ia ragu, tapi rasa bersalah mendorongnya. Ia pergi ke rumah lama di pinggiran Jakarta. Ayahnya terbaring lemah, ibu menangis di samping. "Sinta," bisik ayah. Sinta mendekat, tapi ayah berkata, "Kau masih seperti itu." Sinta diam. "Ya, ayah." Ayah memalingkan muka. "Pergi saja." Hati Sinta hancur lagi. Ibu memeluknya diam-diam, "Makan kami, nak." Tapi masyarakat. Sinta pergi dengan air mata. Di jalan pulang, ia putuskan untuk tak kembali lagi. Tapi pertemuan itu buka luka lama. Ia mulai minum alkohol untuk lupakan rasa sakit. Maya khawatir, "Jangan begini, Sin. Kau kuat." Tapi tekanan bertambah. Di kantor, rumor tentang orientasi Sinta menyebar. Bosnya, pria konservatif, memanggilnya. "Kami tak bisa toleransi ini." "Ma, kau dipecat." Sinta syok. Bagaimana rumor itu bocor? Ternyata seorang rekan yang tahu dari Maya secara tak sengaja. Maya minta maaf, tapi Sinta marah. "Kau janji rahasia." Mereka bertengkar hebat. Maya bilang, "Aku tak sengaja, Sin. Aku cinta kamu." Tapi Sinta merasa dikhianati lagi. Ia pindah ke Surabaya mencari awal baru. Di sana ia kerja sebagai guru les priat. Hidup sepi tapi aman. Ia gabung komunitas online lebih aktif, menulis blog anonim tentang pengalaman lesbian di Indonesia. Banyak yang respons, berbagi cerita serupa. Itu beri kekuatan. Tapi suatu hari ia dapat pesan ancaman, "Hati-hati, kami tahu siapa kau." Ketakutan datang lagi. Tahun ketiga, Sinta dengar kabar ayahnya meninggal. Ia tak pergi ke pemakaman, takut ditolak. Ibu hubungi, "Kembalilah, nak. Ayah sudah pergi." Sinta ragu. Apa artinya kembali ke keluarga yang menolaknya? Ia putuskan tidak. Tapi rasa bersalah menyiksa. Di Surabaya ia bertemu Lina, wanita bisnis sukses. Lina openly lesbian, punya jaringan kuat. Mereka pacaran dan Lina ajak Sinta pindah ke bisnisnya. "Kau bisa jadi partnerku." Sinta tergoda, tapi ingat pengkhianatan sebelumnya. "Aku takut, Lin." Lina bilang, "Kita lawan bersama."
Hubungan mereka kuat, tapi masyarakat tak diam. Lina dapat ancaman dari kompetitor yang tahu tentang mereka. Tutup bisnis atau kami sebar rahasiamu. Lina tegar, tapi Sinta panik. Ini karena aku. Mereka putuskan bertahan, tapi tekanan membuat Sinta depresi. Ia mulai terapi secara diam-diam, belajar mengelola emosi. Ini adalah harga untuk cinta. Setiap keputusan punya konsekuensi. Sinta belajar bahwa masyarakat Indonesia masih jauh dari penerimaan, tapi ia tak bisa berubah. 4 tahun berlalu, Sinta memutuskan kembali ke Jakarta. Bukan untuk keluarga, tapi untuk dirinya sendiri. Ia dapat pekerjaan sebagai sopir pengantar makanan online. Seragam hijau, helm, dan motor butut jadi sahabatnya. Setiap hari ia antar pesanan ke berbagai sudut kota, termasuk kampung lamanya. Ia sengaja pilih rute itu, ingin lihat dari jauh. Suatu hari, pesanan ke rumah ibunya. Sinta ragu, tapi terima. Ia parkir motor, bawa paket. Ibu buka pintu, wajahnya berubah. Sinta. Sinta angguk, iya, Bu. Ini pesanannya. Ibu peluk dia, masuklah, nak. Sinta masuk, rumah masih sama. Oto ayah di dinding, Budi sekarang sudah kawin. Kau bagaimana? Tanya ibu. Sinta cerita singkat, tapi tak sebut orientasinya. Pertemuan itu buka pintu. Ibu sering pesan makanan, ajak Sinta ngobrol. Makan ayahmu, nak. Ia takut apa kata orang. Sinta paham, tapi sakit hati tetap ada. Bu, aku tak berubah. Ibu diam, lalu bilang, aku terima kau apa adanya, tapi jangan bilang tetangga. Sinta bertemu Lina lagi, tapi hubungan mereka putus karena jarak. Kini Sinta single fokus kerja. Tapi di aplikasi pengantar, ia lihat profil Rina. Rina sekarang kawin, punya anak. Sinta syok. Apakah Rina bahagia? Ia putuskan hubungi. Mereka bertemu di KAI. Rina terlihat lelah. Aku kawin karena tekanan keluarga, Sin. Aku masih cinta kamu. Kata itu buat Sinta marah. Kau khianati aku. Pertengkaran itu buka rahasia lama. Rina cerita ia dipaksa kawin tapi suaminya tahu tentang masa lalunya. Hidupku neraka. Sinta simpati tapi tak mau kembali. Kau pilih jalanmu, aku pilihku. Di sisi lain, Maya hubungi lagi. Aku rindu, Sin. Makan aku. Sinta ragu. Maya sekarang aktif gelar demo untuk hak sama. Sinta gabung, rasakan kekuatan kolektif. Tapi demo itu berujung bentrok dengan kelompok konservatif. Sinta dipukul, luka di lengan. Ini harga perjuangan, katanya pada diri sendiri. Ibu tahu tentang demo dari berita. Jangan begitu, nak. Bahaya. Sinta jawab, Bu, aku harus lawan. Konflik muncul lagi. Budi, adiknya, marah. Kau bikin malu keluarga. Mereka bertengkar hebat. Budi ancam jangan dekat ibu lagi. Sinta merasa sendirian lagi. Tapi sebagai kurir, ia lihat banyak cerita. Antar makanan ke pasangan gay rahasia, atau wanita yang sembunyi dari keluarga. Itu beri inspirasi. Ia mulai log anonim tentang pengalaman kurir yang lihat sisi gelap masyarakat. Suatu hari, pesanan ke rumah Rina. Suami Rina buka pintu, wajah curiga. Kau teman Rina? Sinta angguk. Di dalam, Rina bisik, tolong aku, Sin. Aku mau cerai. Sinta terkejut. Apakah ini kesempatan kedua? Tapi ia ingat pengkhianatan. Konflik dalam hati Sinta memuncak. Ia harus pilih, bantu Rina dan risikokan lagi, atau lindungi diri sendiri. Sinta putuskan bantu Rina. Mereka rencana rahasia. Rina ajukan cerai, tapi suaminya marah, ancam sebar foto lama Sinta dan Rina. Kau mau hancurkan hidupnya, tanya suami. Sinta takut, tapi tegar. Ia hubungi Maya, minta bantuan hukum dari komunitas LGBTQ.
Proses cerai panjang penuh drama. Keluarga Rina marah, sebut Sinta penghancur rumah tangga. Kau lesbian, jangan campur urusan kami, teriak ayah Rina. Sinta hadapi mereka di pengadilan. Hakim, pria tua, lihat dengan jijik. Ini melawan norma agama. Tapi bukti kekerasan domestik dari suami Rina bantu. Cerai disetujui. Tapi harga mahal. Media lokal tulis tentang kasus, sebut skandal lesbian hancurkan keluarga. Sinta kehilangan pekerjaan kurir karena perusahaan tak mau kontroversi. Ia pindah ke Yogyakarta, cari aman. Rina ikut, mereka coba mulai lagi. Tapi trauma membuat hubungan tegang. Rina sering menangis, aku salah pilih dulu. Sinta jawab, kita sama-sama salah. Di Yogyakarta, Sinta gabung komunitas seni LGB. Mereka buat teater tentang diskriminasi. Sinta main peran utama, cerita hidupnya. Pertunjukan sukses, tapi dapat protes dari kelompok radikal. Ancaman datang, hentikan atau kami bakar tempatmu. Sinta takut, tapi lanjut. Ini cara kita bangun kesadaran. Ibu hubungi, kembalilah, nak. Aku sakit. Sinta pergi, tapi Budi halangi. Kau bawa penyakit ke rumah. Mereka bertengkar isik, Sinta dorong Budi. Ibu pingsan. Di rumah sakit, dokter bilang ibu stres berat. Sinta merasa bersalah. Ini karena aku. Rina dukung, tapi hubungan mereka retak. Rina ketahuan hubungi mantan suami untuk anaknya. Sinta marah, kau khianati lagi. Rina bilang, ini untuk anakku. Mereka putus. Sinta sendirian lagi, tapi lebih kuat. Ia kembali ke Jakarta jadi aktis ultimate. Gabung untuk hak LGB. Tapi tekanan dari pemerintah, undang-undang anti LGB diusulkan. Sinta demo lagi, ditangkap polisi. Di tahanan, ia renungkan hidupnya. Apakah semua ini worth it? Keluar tahanan, ia dapat dukungan dari komunitas internasional. Tapi secara pribadi ia rusak. Kesehatan mentalnya goyah, mulai terapi lagi. Ini puncak konflik, memilih perjuangan atau mundur. Sinta memilih lanjut perjuangan. Ia tulis buku tentang pengalamannya, judul Cinta Terlarang di Tanah Air. Buku laris, tapi kontroversial. Banyak yang dukung, banyak yang benci. Ayah Rina ancam bunuh, tapi polisi lindungi. Ibu pulih, hubungi Sinta. Aku baca bukumu, nak. Aku salah. Mereka bertemu, ibu peluk erat. Makan aku. Sinta menangis, aku juga Bu. Budi masih marah, tapi pelan luluh. Aku tak setuju, tapi kau kakakku. Rina pindah ke luar negeri dengan anaknya, tinggalkan pesan, terima kasih, Sin. Kau selamatkan aku. Sinta senang, tapi tak kembali. Maya datang lagi, mereka rekonsiliasi. Kita lawan bersama. Hubungan baru, lebih matang. Tapi masyarakat masih keras. Sinta dapat penghargaan dari organisasi internasional, tapi di Indonesia, ia dicap pengkhianat. Ia renungkan, apakah perubahan mungkin? Cinta Sinta tak pernah pudar, tapi ia belajar bahwa kebahagiaan datang dari penerimaan diri. Ia lanjut kerja sebagai kurir, simbol reclaim dirinya. Apakah mencintai sesama jenis adalah dosa, atau hanya masyarakat yang salah menilai?